Kalau prinsip saya sih, apa yang sudah kita mulai harus dituntaskan. Kita belajarnya dengan sungguh-sungguh, jangan belajar dibarengi dengan sesuatu yang lain. Halo, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya, Dewi, di channel Berita Malang. Siang ini kita akan ketemu lagi dengan anak-anak muda yang ganteng-ganteng dan berprestasi. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe channel kami di link di bawah ini. Selamat siang para Dempowers. Siang. Oke, ini para pemenang medali Olimpiade Sains Nasional 2024, benar ya? Oke, ada Mas Kevin Ivander Wicaksana, peraih medali emas bidang matematika. Ya, siang Bu. Selamat siang Mas Kevin. Ada Mas Elfrado Di Fernandaselo, peraih medali perunggu bidang ekonomi. Ya, selamat siang. Selamat siang. Dan ada Mas Joshua Geraldo Parulian Manuhuruk, meraih medali perunggu bidang fisika dan best eksperimen. Oke, selamat siang. Nih seharusnya ada dua lagi ya, yaitu Mas Adika. Ya. Mas Adika dan Mas Rafael Feng. Iya. Nah, mereka kemana berdua ini? Ada urusan lain sementara, diwakilkan kami bertiga dulu. Iya. Ada kegiatan yang bersamaan gitu ya. Oke, dan ini semuanya cowok-cowok itu. Hebat mereka ini. Oke. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas peraihan medali kalian yang sudah kalian persembahkan. Dan kami semua ini ikut gembira, ikut mendukung dan bangga atas prestasi itu. Nah, oleh karena itu, jadinya ingin tahu lebih banyak gitu tentang cerita dan pengalaman kalian selama menjalani masa OSN ini. Kalau saya sendiri salah satu pengalaman yang paling berkesan itu waktu mengerjakan soalnya. Jadi kalau kami di bidang ekonomi ada salah satu tipe tes itu kami bikin presentasi, lalu kami presentasikan secara kelompok dalam bahasa Inggris. Nah, itu kalau menurut saya itu salah satu hal yang paling menarik karena di situ kami dituntut untuk bisa bekerja sama dengan tim. Kita juga dituntut untuk bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin karena waktu pengerjaan untuk presentasi itu nggak banyak. Jadi itu salah satu hal yang paling menarik kalau menurut saya. Oke, pengalaman berpresentasi dalam bahasa Inggris, timnya ini udah kenal belum sebelumnya? Belum, jadi untuk timnya ditentukan di sana, di hari H. Oh. Kami juga waktu untuk berkenalan satu sama lain juga nggak banyak. Itu yang menjadi tantangan, tapi juga seru juga. Oke, tantangan dan pengalaman yang seru. Oke, Ini dari Mas Selo ya, itu yang paling berkesan. Oke, Mas Joshua. Iya. Jadi kalau untuk saya sendiri itu yang menurut saya paling berkesan untuk saya itu sama seperti Selo ketika saya eksperimen, ketika kerja. Ya bagaimana saya kerja eksperimen itu, saya dihadapkan dengan tantangan yang menurut saya itu sangat melelahkan ya Bu ya. Sampai saya pun juga 5 jam itu tidak ada minum. Karena memang sangat sibuk dan waktu itu eksperimennya memang menurut saya itu saya suka dan lumayan mudah. Jadi saya bisa mengerjakannya itu dengan senang hati, dengan tulus dan juga dengan semangat pastinya Bu. Perjuangan tapi kamu menikmati? Menikmati sekali Bu. Oke. Senang ya, bisa senang punya pengalaman begitu. Oke. Sekarang kalau Mas Kevin gimana, yang paling berkesan apa itu? Ya, itu tidak seperti bidang lain ini. Di bidang matematika itu kita itu tidak ada eksperimen gitu loh. Jadi tidak ada eksperimen praktek. Jadi itu pengalaman berkesannya tidak bisa disebut. Tetapi menurut saya pengalaman yang berkesan itu saat pembukaan, maksudnya saat technical meeting acara matematika. Jadi waktu itu para juri-jurinya itu ya seru waktu itu. Mereka bisa membuat lelucon yang kita semua ketawa gitu. Kayak mereka, saya ingat itu pas setelah technical meetingnya kita foto-foto, terus ya salah satu jurinya itu sampai bilang kalau tidak bisa mengerjakan soal-soal besok
gak bahaya tah. Oh. Ya itu pengalaman yang menurut saya paling berkesan itu. Oke, itu stimulus yang menyenangkan gitu, yang berkesan untukmu ya. Ya. Oke, nah sekarang ke yang bagian akhir dulu. Ketika nama kalian diumumkan, itu, oh ya sebentar, di sana itu 900 peserta ya? 900 Se-Indonesia? se-Indonesia. Banyak gitu ya, banyak sekali dan itu semuanya bertanding. Ya. Oke, waktu pengumuman tuh gimana? Hening, apa rame atau gimana? Kalau saya sendiri yang jelas kerasa itu deg-degannya. Karena apa ya, kami kan berlima. Joshua, Kevin, dan Rafael Feng tahun lalu sudah ikut. Jadi kalau menurut saya kalau menurut saya sendiri mereka, oh bisalah dapat medali gitu. Okay. Lalu teman saya Adika, dia juga di bidang ekonomi. Saya kalau ngelihat dia dengan cara belajarnya yang benar-benar serius dan all out gitu, saya melihat dia nggak dapat medali gitu. Nah sedangkan saya sendiri, saya juga melihat tipe belajar saya yang nggak segitunya gitu. Terus saya deg-degan, wah gini gimana kalau ternyata nanti pulang saya sendiri yang nggak bawa medali gitu. Ternyata puji Tuhan waktu pengumuman saya dapat medali perunggu. Oke, ini rasa kamu ya detik-detik Iya, itu rasanya kayak gitu. Ada overthinking gitu, Selo. Karena 4 yang lain menurut keyakinanmu lebih berpeluang gitu untuk mendapatkan medali. Nah, itu di tengah keriuhan atau ketenangan kamu mengalami tekanan sendiri tuh? Sejak selesai mengerjakan soal udah mikir itu. Itu jadi pikiran juga, tapi yang jadi semangat juga akhirnya bahwa wah bentar lagi pengumuman gitu. Ini ada Selo yang yakin kalian dapat medali, dia sendiri takut kalau aku sendirian yang nggak gimana gitu. Itu kalian tangkap nggak waktu itu? Ya mungkin sama kayak Selo, deg-degan banget. Waktu itu. Tuh ya kan disebutkan satu-satu. Dan ternyata fisika itu juga awal ya. Tahun lalu itu paling akhir. Jadi saya juga kaget, waduh fisika ini ternyata duluan. Ada rasa expect kalau bakalan dapat medali, tapi belum tentu pasti. Jadi kayak masih 50-50. Dan rasa deg-degan itu di tengah keriuhan anak-anak yang lain yang semuanya excited, pengen segera diumumkan. Nah itu udah saya pasrahkan saja kepada Tuhan. Jadi walaupun deg-degan tapi ya dapat bersyukur, tidak juga enggak apa-apa. Emang dasarnya sudah menerima gitu ya, sehingga lebih tenang gitu ya Joshua. Oke. Kalau Kevin, rasanya gimana waktu namamu diumumkan tuh? Jadi ya waktu itu ekspektasiku itu saya ini dapat medali itu kalau paling tinggi itu perak itu. Karena waktu itu saya hanya bisa mengerjakan 5,5 soal dari 8 soal di OSN. Tapi kan yang dari tahun lalu kan medali emasnya itu perlu kerja 6 soal gitu loh. Oke, terus habis itu saya itu ingat di pengumumannya itu pas nama saya tidak disebutkan di medali perak matematika itu, saya jadi benar-benar deg-degan itu. Itu rasanya itu seperti itu. Kan teman-teman saya yang lain itu sudah disebutkan semua kan. Jadi saya ini merasa seperti itu, bisa menjadi orang yang paling gagal di OSN atau paling berhasil di OSN-nya di demo gitu. Sangat tidak pasti gitu ya? Ya sangat tidak pasti. Rasanya sangat tidak pasti itu bagaimana Kevin? Berapa lama itu? Berapa detik itu? Mungkin setelah medali perak kan setidaknya 30 detik itu tuh seperti mungkin saya berpikir waduh ada kemungkinan banyak soal-soal yang kerjanya salah atau apa. Jadi juga mungkin nggak dapat apa-apa? Iya mungkin nggak dapat apa-apa. Tapi ada kemungkinan Mas juga. Ada pikiran itu juga. Ya ada. Ada rasa itu juga. Ada. Oke, terus ketika beneran? Rasanya seperti mimpi beneran. Rasanya seperti saya meraba-raba tangan saya sekitar saya untuk memastikan kalau itu kenyataan. Oke. Seperti nggak expect banget gitu. Oke, terus kamu sadarnya kapan? Mungkin sadarnya itu setelah turun panggung dari itu loh,
foto-foto di depan. Jadi waktu naik panggung pun kamu kayak mimpi gitu ya? Iya, rasanya kayak mimpi di panggung. Oke, mimpi ditonton banyak orang itu sesuatu gitu ya Kevin. Iya. Oke, dan tentunya gembira ya, pasti vibe-nya gembira ya saat itu ya. Iya. Full energinya. Lebih ke shock sih gitu. Lebih ke shock. Iya. Oke, wah. Kayaknya terasa gitu. Sampai sekarang saya jadi ikut merasakan yang kalian rasakan pada saat itu gitu. Oke. Nah sebetulnya OSN kali ini untuk Kevin dan untuk Joshua yang kedua. Oke. Beda nggak ini rasanya tahun lalu sama sekarang? Oke, Joshua dulu. Jadi ya kalau untuk tahun lalu sama tahun ini itu rasanya jauh beda sekali Bu. Jauh beda. Karena tahun lalu itu dari saya juga belum anak yang materinya komplit untuk bisa bertanding di OSN dengan siap itu masih belum. Oh. Dan kayaknya mungkin juga lulus ke OSN-nya itu tahun lalu masih ada hokinya gitu. Oke, besar hoki. Besar banget hokinya. Karena tahun lalu juga saya masih malas-malasan, tapi sudah saya tutupi dengan tahun ini saya lebih rajin lagi belajarnya, terus juga tidak nggak menunda-nunda untuk belajar, dan juga saya kan tahun lalu sudah, tahun ini saya tinggal review dan juga tambah-tambah lagi materinya. Dan yang pasti jauh banget ya, karena tahun ini saya udah expect tuh ada medalinya lah setidaknya. Oh, jadi benar-benar kamu lakukan perbaikan gitu dari tahun lalu. Oke, merasa lebih siap. Lebih siap tahun ini. Oke, kalau Kevin gimana? Ya itu rasanya seperti tahun ini lebih baik daripada tahun lalu ya, mungkin karena kesiapan itu ya, kesiapan panitia juga ya, karena tahun lalu kan sudah masih ada bekas-bekas pandemi kan, sepertinya. Jadi ya tahun ini seperti panitia-panitianya itu sudah lebih siap karena sudah itu mengalami 1 tahun offline. Sekarang bisa merangkul yang SD, SMP, SMA. Kan tahun lalu cuma yang SMA aja yang offline. Terus fasilitasnya juga lebih baik tahun ini lagi. Ya. Jadi lebih baik gitu ya? Ya. OSN-nya sendiri lebih baik. Kalau untuk kamu secara pribadi? Ya itu aja. Mungkin karena sekolahnya itu memanggil pembina-pembina lagi itu, jadi saya juga merasa lebih siap untuk tahun ini. Apalagi itunya, yang tahun lalu itu memang banyak anak-anak yang lebih pinter-pinter di kompetitornya. Matematika. Oh. Ya. Jadi tahun ini mereka sudah tidak boleh ikut lagi karena ya peraturan kompetisi, atau mungkin karena mereka memang sudah naik ke level internasional, jadi ya gitu. Jadi kamu melihat peluang yang lebih besar lah ya? Ya, peluang yang lebih besar. Oke, ya, dan menjadi nyata gitu ya. Ya. Berarti tahun depan lagi nggak boleh ikut lagi ya? Ya pasti sudah gak boleh lah, kan sudah lulus, sudah kuliah. Oke, kan selain kalian cerita pada saat itu bagaimana, kita juga mau cari maknanya, biar bisa berbagi pengalaman, terutama untuk adik-adik nanti yang ingin menjejak itu seperti kalian, ikutin jejak kalian gitu. Waktu persiapan, panjang atau enggak itu persiapannya? Kami persiapan kira-kira kami di karantina di sekolah tuh sekitar 2 bulan. Jadi kami tidak ikut pelajaran dengan teman-teman, tapi kami belajar sendiri untuk persiapan OSN kira-kira 2 bulan. Datang ke sekolah tapi belajar sendiri. Belajar sendiri, ya. Oke. Mengalami kejenuhan nggak? Jenuh pasti. Pasti. Terus gimana? Mengatasinya bagaimana? Gini, kita kalau mau mengatasi kejenuhan kita harus kenal sama diri kita sendiri. Kita jenuh itu kalau seperti apa? Nah, kalau saya sendiri, saya tahu diri saya itu gak bisa belajar yang terlalu banyak. Karena kalau saya nge-push diri untuk belajar, nanti akan sakit. Jadi kalau saya memang dibatasi, saya jangan belajar banyak-banyak. Jadi kalau saya di sekolah itu belajar pol-polan di sekolah. Tapi begitu sampai rumah, ya istirahat atau mengerjakan hal yang saya suka gitu. Jadi tetap balance antara ngejar materi sama ngejar istirahat, saya juga balance gitu. Oke, jadi kamu memang menjaga keseimbangan. Iya. Supaya ya jangan sampai terjadi kejenuhan. Iya. Itu.
tipsnya tadi mengenal diri ya, mengenal dirinya gimana, diri sendiri bagaimana. Iya. Kalau siapa ini, Joshua? Di sekolah itu kan pasti capek ya kalau untuk belajar dan belajar terus. Ya. Saya kurang lebih sama seperti Selo tadi, yang dimana kalau kita belajar, kita harus kenal diri sendiri, juga kita belajarnya dengan sungguh-sungguh, jangan belajar dibarengi dengan sesuatu yang lain. Jadi kita nggak fokus dan pikiran kita kemana-mana, jadinya materi yang kita pelajari itu nggak bisa sampai kita pahami dengan baik ya bro. Tapi kalau khusus untuk saya sendiri, saya itu orangnya itu nggak bisa kalau nggak istirahat. Maksudnya istirahat kayak gimana? Kayak saya suka nonton YouTube nih Bu. Oke. Nah kalau istirahat menurut saya juga nggak cuma tidur atau rebahan, tapi lakukan apa yang saya suka ya sama seperti Selo tadi. Cuma mungkin frekuensi saya lebih sering melakukannya. Jadi ketika saya belajar, saya nggak ada beban pikiran yang dimana kayak oh nanti kalau aku sudah belajar nanti aku bisa ngelakuin hal ini begitu Bu. Jadi istirahat misalnya tadi kalau Joshua YouTubean gitu ya, sambil rebahan tuh lihat YouTube itu disempatkan dan cukup sering gitu. Iya, mungkin kayak belajar setengah jam terus 15 menit santai-santai terus lanjut lagi belajar. Itu menghilangkan kejenuhan gitu ya. Sangat. Iya. Oke, tips. Oke, kalau Kevin gimana? Alami kejenuhan juga kan Kevin? Iya. Iya. Terus kamu bagaimana mengatasinya? Kalau saya ini kalau selagi kerja soal matematika gitu ya, kan kadang-kadang kan bisa stuck di satu bagian gitu. Yes. Satu bagian itu, jadi kalau misalkan saya sudah merasa seperti otaknya macet, gak bisa lanjut itu, aku mesti nonton YouTube. Nonton YouTube terus kalau sudah merasa fresh, baru itu tak lanjut lagi. Itu kira-kira lama atau enggak tuh? Iya, agak lama. Agak lama nonton di jeda YouTube itu loh. Mengerjakan terus nonton YouTube dulu itu berapa menit? Mungkin sekitar 15 menit ya. Oh, itu 15 menit sudah cukup lama buatmu nonton YouTube ya? Ya. Kemacetannya udah terurai gitu? Ya, kemacetannya maksudnya mungkin masih macet karena ya rumusnya belum kepikir atau apa, tapi ya itu bisa mengide lagi gitu loh. Mengide lagi, oke, keluar lagi gitu idenya, inspirasinya. Kadang-kadang ya kalau saya ini juga ada acara keluarga gitu loh, kayak acara keluar-keluar itu kadang-kadang kalau saya itu lagi di mobil itu mikir soal itu kadang-kadang bisa nemu juga itu. Oh, jadi ya, relax sambil mikir gitu loh. Dalam kondisi relax itu justru kamu kadang juga bisa mikir gitu. Iya. Terus kalian lalui sampai tahap provinsi ya. Lalu kalian berangkat, setiba di sana ketemu ini sama teman-teman yang 900 tadi totalnya itu. Nah, adaptasi dulu gak itu sama mereka semua waktu itu? Apa kalian memang fokus sendiri itu atau berkenalan juga? Terus gimana? Kalau saya, kan sebelum berangkat nasional tuh kami ada pelatihan daerah dulu. Jadi kami yang dari Jawa Timur itu dikumpulkan di satu tempat, lalu kami belajar bareng-bareng. Jadi kalau untuk teman-teman yang satu provinsi, kalau saya sendiri udah kenal. Lalu untuk teman-teman yang dari luar provinsi lain, beberapa memang sudah ada yang kenal, tapi mayoritas belum kenal. Nah, yang paling kerasa sih kalau ngelihat kompetitor tuh ya kan, ya kita tahu tahun-tahun lalu tuh yang sering menang tuh dari sekolah mana gitu, seragamnya kelihatan gitu. Udah di scan. Iya. Kalau ngelihat kompetitor yang paling kerasa itu sih rasa deg-degannya. Tapi kalau saya sendiri ngelihat kompetitor seperti melihat teman aja. Jadi kayak kita ngerjakan olimpiade bareng-bareng nih gitu. Saya nggak melihat sisi kompetisinya. Kalau dari sisi kompetisi ya saya ngelihat ke diri saya sendiri aja. Saya sudah sampai sini tuh udah keren banget. Jadi kalau apapun nanti hasilnya ya itu udah yang terbaik. Jadi saya sih nggak sebegitu ngelihat kompetitor, karena kalau kita pikirannya fokus sama kompetitor ya jelas mental kita nanti down. Iya. Yang terbaik ya kita fokus sama diri sendiri aja. Iya. Dan itu dilakukannya begitu waktu itu. Iya. Terus kalau
Joshua kesana aja ya, ikutin rute. Adaptasinya gimana sama ketika ketemu teman-teman itu, kompetitor itu? Dari tadi itu jawabannya mirip sama Selo terus. Gak apa-apa, berarti validasi. Memang Bu kayak merasakan bareng. Iya. Jadi di sana itu kan kayak Selo bilang tadi, anak-anaknya dari luar provinsi itu kita nggak kenal. Jadi yang kita banyak omong tuh, yang ajak omong itu yang sudah di provinsi, yang teman-teman kita provinsi. Nah, balik lagi kalau lihat orang-orang teman anak-anak lain yang dari provinsi itu, kita kan pikirnya oh ini dari sekolah ini, dan mungkin sekolahnya memang sudah sangat ternama ya Bu, sudah berprestasi sekali kalau di ajang OSN. Tapi yang seperti Selo bilang tadi, kita fokus diri sendiri. Maksudnya ini bukan individualis, tapi kita lebih memikirkan tentang proses yang sudah kita lalui. Jangan memikirkan oh kita harus seperti orang ini, karena kalau mengikuti orang lain itu tujuannya nggak akan habis-habis. Jadi yang bisa kita kontrol itu cuma kita diri kita sendiri, dan pastinya kita harus pasrah sama Tuhan kalau mau menjalankan kompetisinya itu, supaya diberikan kelancaran dan juga kemudahan. Oke, berarti kalian ini senantiasa sadar diri gitu ya. Terus berkomunikasi dengan Tuhan itu intensif nggak itu selama di sana? Kalau saya ya Bu, itu kan ada teman sekamar ya. Jadi dan saya yang Kristen sendiri, saya berdoa sendiri. Tapi saya tuh kayak kagum juga lihat teman-teman kan satu kamar itu Muslim semua. Nah kadang mereka sholat sendiri, atau mungkin pas waktu itu hari Jumat mereka sholat berjamaah gitu. Jadi ya kita semuanya di sana emang ibadahnya nggak stop lah Bu. Oke, jadi terus berkomunikasi sama Tuhan ya. Tuhan. Kalau Kevin gimana? Kamu beradaptasi atau game? Gimana? Kayaknya cuman lebih fokus ke soal-soalnya aja. Kayak itu saya itu di hari pembukaan itu saya nggak terlalu lihat teman-teman yang lain bisa itu sudah berteman baik sama mereka sih. Jadi efek itu sudah tahu beberapa dari itu teman-temannya di komunitas ya itu. Tapi ya itu hebatnya Fengsi, dia itu bisa berkomunitas juga. Oh, bersosialisasi, berteman, ngobrol-ngobrol juga gitu. Ya. Ini ketemu sama teman-teman yang tahun lalu juga apa enggak? Kalau yang kuat-kuat seperti yang saya bilang tadi itu sudah enggak, tapi masih ketemu sama yang itu teman-teman yang tahun lalu ini. Ada juga gitu ini yang seperti Feng bisa nyapa mereka semua, tapi ya saya nggak bisa. Oke. Halo Feng. Iya, kamu melengkapi sisinya Kevin gitu ya untuk berteman. Iya ya, terus ya itu saya nggak mikirin. Maaf ya ini ya, saya tidak terlalu mikirin tentang teman-teman atau kompetitor sebelah itu. Waktu pembukaan saya hanya itu aja, sejak pembukaan saya cuma mikir soal-soalnya aja. Oke, ya terima kasih untuk sharing jujurnya itu ya. Berarti fokus sudah ya ke soal Kevin. Oke. Ya mungkin itu aja, ngomong-ngomong sama teman-temannya habis pelaksanaan lomba aja, biar nggak saling kayak ngaruhi gitu loh. Ya, motivasi yang paling kuat yang membuat kalian berangkat itu yang kalian pegang itu apa gitu? Kalau motivasi saya itu kan untuk OSN ini karena ada desas-desus ya, hadiahnya itu besar banget. Yaitu? Itu 15 juta itu menurut saya bukan main-main sih. Karena tahun 15 juta ya? Tolong ditunjukkan dong. Ya ini ya Bu. Oke. Yes. Ini motivasi juga gitu ya Jos? Atau motivasi utamanya? Paling besar. Oh, paling besar. Oke. Tapi di sisi lain juga motivasi saya itu karena klub saya. Karena yang selalu mendukung saya itu kan mereka setiap hari. Mulai dari saya masuk kelas 10. Jadi saya ingin bagaimana caranya saya banggakan mereka. Karena saya satu-satunya di klub ini yang saya kira masuk OSN ini. Dan teman-teman saya yang tahun lalu itu ada medalis, tapi tahun ini dia belum beruntung. Jadi tahun ini yang melanjutkan cuma saya aja. Di sisi lain juga saya pasti ingin banggakan orang tua, karena
kalau saya bisa mendapatkan medali ini bakal jadi pencapaian terbesar saya di SMA. Ya, sangat bisa dirasakan ya. Kita berempati dengan motivasi itu tadi. Ngomong-ngomong kalian ini kelas 12 ya semuanya, usianya? 17. Dan di usia 17 kalian mengukir prestasi ini. Aduh, sangat gembira dan bahagia mendengarnya. Tuh. Oke. Tadi ya ingin membanggakan klub juga ya. Iya. Oke, halo klub fisika. Kalian dibawa loh sama Joshua. Oke, lanjut sekarang ke Selo. Kalau saya motivasi terbesar sebenarnya dari diri sendiri. Maksudnya ya kita sebagai orang itu kan kita harus selalu berprogres. Dan awalnya saya ikut OSN ini kan karena diikutkan. Awalnya diikutkan sama sekolah, lalu saya ngelihat oh ternyata oke, maksudnya saya enjoy di bidang ini. Lalu ya kalau prinsip saya sih apa yang sudah kita mulai harus dituntaskan. Oke, apa yang sudah kita mulai harus dituntaskan. Ya, harus diselesaikan sampai tuntas. Jadi tanggung jawab. Iya, tanggung jawab itu salah satunya. Jadi motivasinya gini, kalau kita ini kan saya udah ikut OSN dari tingkat kota, lalu sudah di provinsi. Jangan sampai setelah di provinsi mau ke nasional itu motivasinya kendor. Surut. Iya. Hasilnya gimana itu urusan belakang. Yang jelas motivasi itu harus tetap ada. Maksudnya semangat untuk belajar dan semangat untuk improve diri itu yang paling kuat. Oke, Sela. Ya, sangat dewasa dan matang. Wah, terima kasih. Lanjut. Kalau Kevin gimana nih? Oke, sebenarnya saya ini ada motivasi yang serius dan motivasi yang lucu-lucuan ini. Jadi tapi semuanya menjadi motivasi. Iya, semuanya menjadi motivasi ini. Jadi gimana? Yang mana yang duluan? Yang serius atau yang lucu-lucuan? Yang serius dulu. Ya, yang serius dulu ya. Jadi ini motivasi saya yang serius itu, saya itu sudah menjadi bahan investasi dari sekolah. Jadi sekolah sudah itu ngambil saya sama Feng sejak itu. Sekolahnya sudah reserve kita sejak kelas 8 loh. Oke. Jadi sejak kelas 8 itu saya sama Feng itu sudah dapat tawaran dari sekolah, dari Dempo untuk sekolah di sana dan diberikan beasiswa. Oke. Jadi ya itu seolah-olah motivasi saya yang itu, saya pokoknya harus menjadi investasi yang baik bagi sekolah kita. Waduh. Peserta didik yang sangat menyenangkan. Bertanggung jawab. Oke, Kevin lanjut. Jadi ya itu. Kalau Kevin kan kalau seandainya kamu bawa ini angka satunya diganti 2 ya. Iya, angka itu motivasi nggak tuh? Nggak terlalu karena sudah merasa itu berkecukupan semuanya. Wah. Ya, itu Tuhan aja. Oke. Ya, lanjut. Bukan itu kalau Kevin gitu. Oke, terus gimana? Terus kayak juga itu sama seperti yang disebutkan sama Joshua tadi, seperti klub itu sudah sangat mendukung. Terus habis itu bisa itu belajar bareng sama teman-teman, bisa itu saling ngajari materi yang belum dimengerti gitu. Oke, kita salam dulu. Halo klub matematika. Halo klub matematika. Okay. Hope you guys are doing well. Oke. Oke, lanjut. Terus ya di itu sekolahnya itu juga sudah memberikan banyak fasilitas kepada kita semua. Jadi sekolahnya sudah capek-capek manggilkan pembina untuk itu loh. Untuk kita. Jadi ya investasinya itu ada insentif untuk memberhasilkan investasinya sekolahnya gitu loh. Oke. Tidak salah memilih sumber dayanya ya. Oke, terima kasih juga untuk sudah membalas ya Kevin. Oh ya, sekarang itu ya bahas motivasi yang lucu ya. Oke, iya. Jadi ya ini itu ada satu hal yang didapatkan waktu itu loh, lomba biasa itu kayak itu malam-malam saya sama Feng lagi berbincang-bincang sama Pak Jui. Tiba-tiba Pak Jui itu nyeletuk itu loh. Gimana? Ya maaf ya Pak, maaf ya. Pak Jui tiba-tiba menyeletuk kalau itu medali emas bidang apapun. Pak Jui gundul. Pak Jui mau gundul rambutnya. Iya, gundul rambutnya. Oke.
Wah, Pak Jui. Itu ternyata jadi motivasi. Ya jadi motivasi. Buat Kevin untuk untuk melihat Pak Jui. Enggak Kevin, itu motivasi gitu ya. Ya itu juga motivasi itu. Oke. Terus ya lagi berbicara-bicara terus ya lah kok kepala sekolahnya ikut itu memberikan offer yang sama. Oke. Kepala sekolah namanya siapa? Bruder Antonius Sumardi. Oke, Bruder Antonius Sumardi. Motivasinya itu. Iya maaf juga ya Bruder kalau Bruder juga menonton podcast ini. Oke Kevin. Beliau sama gitu. Iya offernya sama. Kalau sampai ada yang emas nanti itu gundul. Oke, itu gundul ya, botak gitu ya. Iya botak. Diwujudkan nggak itu akhirnya? Ya akhirnya untungnya terwujud. Yeay. Terima kasih Pak Jui, terima kasih Bruder. Ya terima kasih sudah menepati janji kalian ya. Oke. Iya. Ternyata ini ada teman kita satu lagi yang hadir itu. Selamat datang Mas Adika. Halo. Ini tadi kita bincang-bincangnya sampai di motivasi. Nah, Adika bisa nggak bercerita juga kalau kamu tuh motivasinya yang paling besar selama menjalani masa OSN ini apa gitu? Boleh. Jadi sebenarnya kalau di OSN ekonomi itu itu banyak banget materi yang bisa berguna di masa depan nantinya. Terutama di universitas itu biasanya materinya itu hampir mirip-mirip yang di OSN. Jadi kayak sebenarnya belajar pas OSN ini juga bisa dibilang ngecil buat pas kuliah nanti. Oke. Dan banyak juga sih ilmu-ilmu kayak misalnya ilmu bisnis gitu yang nanti bakal kepake di masa depan nantinya. Ya gitu sih. Jadi kamu merasakan manfaat gitu? Ya. Merasakan manfaat dan itu motivasi gitu? Ya. Oke. Ada lagi nggak motivasi yang lain? Yang paling utama sih pingin membanggakan orang tua sih. Oke, pengen membanggakan orang tua ya. Tentu orang tuamu bangga ini pasti bisa mewujudkan akhirnya. Mumpung ada Adika di sini ya. Yang saya tahu Adika ini salah satu pengurus inti di OSIS. Iya benar. Iya. Tahulah saya bahwa programnya di sana itu rapat gitu ya, bahkan bisa overlap gitu. Persiapannya, pelaksanaannya, evaluasinya semua dilakukan utuh gitu. Iya. Dan kamu sekretaris? Umum 1. Umum 1. Aduh. Saya loh langsung aduh gitu karena tahu betapa banyak tugasnya. Lalu kamu harus jalani karantina ini. Nah itu bagaimana membaginya Adika? Kok masih punya ruang gitu? Jadi sebenarnya kalau kita sebelum jadi pengurus OSIS itu kita ada semacam training gitu kan, leadership education at Tempo. Nah di situ kita diajari cara mengatur prioritas kita itu menggunakan skala matriks Eisenhower kalau nggak salah. Nah itu di mana kita bisa mengatur prioritas kita. Misalnya kita punya kegiatan A, kegiatan B itu kita klasifikasikan. Misalnya di mana yang kita paling kita harus hadir itu kita langsung laksanakan. Tapi juga ada yang misalnya kita bisa didelegasikan. Nah kebetulan di SMA Dempo ini OSIS-nya teman-teman pengurus itu sangat suportif ya. Jadi mereka bisa sangat membantu. Misalnya kalau ada rapat gitu, oh nggak bisa hadir, kamu bisa wakilin nggak? Nah itu bisa diwakilkan. Dan sebenarnya pembagian tugas itu di OSIS juga sangat penting sih. Jadi di selama masa-masa sibuk saya itu masih bisa di cover sama teman-teman yang lainnya gitu. Tentulah kalau nggak ada cover nggak mungkin itu ya. Jadi pasti mau ucapkan sesuatu untuk teman-teman di OSIS? Halo OSIS Gandhi Badari, makasih udah support selama ini ya guys. Nanti traktirannya nyusul. Catat ya, traktirannya nyusul. Oke, dan untuk pembinanya juga ya. Oh iya lupa. Oke. Pak Wawan, Pak Yosef, terima kasih atas pengertiannya, dukungannya. Oke, kan selama karantina, sama masa OSN ini kan hidup kalian nggak cuma untuk itu kan? Ada sisi hidup lain yang juga berjalan gitu. Ada nggak sesuatu yang terjadi selama masa-masa ini yang ya mau nggak mau kalian juga harus hadapi, harus dialami, diatasi juga gitu. Atau kalian istimewa hanya menyiapkan OSN ini? Gimana? Siapa yang mau berbagi dulu ini? Oke, Joshua. Jadi kalau
untuk OSN tahun ini ya mungkin kalau dari saya itu ya repetitif banget. Oke. Di sehari-hari itu hanya untuk belajar, masuk sekolah, belajar, makan, pulang tidur dan main game dan berulang terus sampai 1 bulan hingga akhirnya OSN itu. Oke. Tapi kalau dari tahun ini bosan, tapi memang seperti itu aja. Tapi kalau dari tahun lalu memang ada suatu kejadian tuh yang bikin saya juga jadi down mentalnya. Jadi ketika tahun lalu itu waktu pelatihan ke daerah itu pas banget nenek saya meninggal dan hari itu ketika ke Pelada itu saya menguburkan nenek ya. Dan terus juga untuk tahun lalu ketika bulan Agustus itu guru yang mengajar saya itu jadi kita di klub itu sudah dekat sekali ya. Dan ketika tahun lalu Agustus beliau itu sudah keluar, jadi yang mampu membantu saya belajar itu juga hilang dan hanya kakak kelas saja yang bisa bantu. Oke. Iya. Tahun ini memang mentalnya sudah pas, apalagi ada teman-teman ini. Ada teman-teman. Persiapannya jadi semakin top. Oke, itu situasi yang menguntungkan sebetulnya. Kamu bisa menjalani dengan lebih tenang. Syukur pada Allah. Amin. Siapa yang mau lanjut cerita? Oh, Silu. Oke, silakan Silu. Ya mungkin nambahin aja dari Joshua. Walaupun kita berproses di OSN pasti ya namanya orang kan pasti punya masalahnya sendiri-sendiri. Kehidupan berjalan juga ya. Intinya kalau menurut saya kembali lagi ke prinsip saya yang tadi. Kalau kita sudah memutuskan untuk memulai sesuatu ya kita harus bertanggung jawab dengan pilihan itu. Kita sudah memilih untuk mau ikut OSN ya harus dirampungkan. Jadi jangan sampai masalah-masalah sampingan itu mempengaruhi kita. Karena kan tujuan utama kita saat-saat OSN itu ya untuk ikut OSN. Karena tujuan utama kita itu ya kalau ada perkara-perkara lain ya harus diminggirkan dulu. Mas, perkara-perkara ini ditinggal dulu aja. Kalau bisa diselesaikan. Kalau belum bisa diselesaikan ditinggal dulu. Okay. Begitu kami di Jakarta mulai OSN ya fokuslah di OSN. Karena sayang kalau proses kita berbulan-bulan itu dari awalnya tingkat kota, lanjut provinsi, lalu pelatihan-pelatihan sampai tingkat nasional. Sayang kalau itu dikorbankan hanya untuk memperhatikan masalah pribadi kita. Jadi karena kita sudah memulai ya harus diselesaikan. Gitu kalau saya gitu. Nah, oke. Itu pilihannya gitu Selo ya. Nah, apakah kamu alami itu? Iya, ada tentu. Pasti masalah ada, tapi ya itu tadi karena prinsip itu terlalu untuk saya sendiri ya prinsip itu kuat banget untuk saya bahwa kalau sudah melakukan sesuatu ya harus dirampungkan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh gitu. Nah kalau kita terlalu banyak mikir masalah pribadi jelas gak bisa melakukan OSN ini dengan sungguh-sungguh. Oke, gitu, meskipun masalah pribadi terjadi, dialami, datang gitu. Oke. Bertanggung jawab. Kevin, aman-amankah kehidupan yang lain-lain? Iya, sepertinya aman-aman aja ini kehidupannya. Syukurlah. Jadi nggak ada sesuatu terjadi gitu tadi? Ya itu aja sih. Cuman disuruh latihan lebih mandiri sama orang tua aja. Tapi ya itu aja. Terus itu. Saya juga merasa saya juga ikut merasa bersedih sih sama kepergian guru yang disebutkan oleh Joshua tadi. Karena ya beliau itu katanya beliau itu juga mengatur sistem sekolahnya biar lebih enak gitu loh. Lebih enak ini dijelaskan sama salah satu guru itu kalau beliau itu jasanya memang banyak. Jadi itu ada rasa apa tadi? Rasa kehilangan. Rasa kehilangan, sedih juga gitu. Mengalami sedih juga. Dalam hal itu tahun lalu ya? Unexpected banget loh, kayak unexpected. Tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Iya. Oke. Padahal kamu matematika loh ya? Iya. Oh, tapi kamu didampingi tahun lalu ya, makanya ada pengalaman. Terus aku juga merasakan sistemnya dia yang itu memperenak kehidupan saya di sekolah juga. Oke, sebenarnya kamu berterima kasih juga untuk itu. Iya, saya sangat berterima kasih. Oke. Iya, sama-sama kita ucapkan terima kasih ya.
Oke. Adika ada cerita? Tentu kalau selama di OSN tuh persiapannya itu banyak up and down-nya ya. Saya itu tipe orang yang gampang insecure gitu kalau lihat orang lain. Nah, selama persiapan OSN tuh kan kita banyak ikut yang kayak tryout gitu kan. Ya buat menguji kita, materi kita udah paham sampai mana gitu lah. Nah, kebetulan itu awal-awalnya itu skor tryout saya itu jelek banget gitu ya. Oke. Tapi ya saya awalnya mikir kayak kok sejelek ini, nanti gimana hari hanya. Sekolah-sekolah anak-anak dari sekolah itu kayak wah mereka kayak udah bagus-bagus gitu. Tapi itu ya pada akhirnya aku ngeliat itu sebagai ya kayak motivasi lah buat aku biar bisa berjuang lagi, biar nilaiku bisa lebih tinggi daripada mereka. Ya dan sebenarnya nilai tryout itu ya memang itu bisa mengukur kita seberapa paham materinya, tapi ya nggak bisa jadi panutan gitu apa? Iya patokan. Ya, ada patokan. belum tentunya Ya. juga. Oke. Sehingga ya selama meskipun ada daunnya banyak daunnya gitu ya kita harus tetap bangkit kembali. Gitu. Mudah insecure tapi kamu juga mudah gigihnya naik lagi gitu ya. Ya, lumayan lah. Ya. Oke. Nah, sekarang saya ini punya satu pertanyaan khusus untuk Kevin ya. Oke, Kevin. Menurut sebuah penelitian, Ya. antara peraih medali emas dengan peraih medali yang lain yang bukan emas tuh pernah diteliti gitu. Persiapannya, fisiknya gitu. Ternyata nggak beda jauh loh gitu. Nggak beda jauh persiapan dan segala sesuatunya. Nggak beda jauh. Kondisinya. Tapi terus diduga berarti apa yang membedakan gitu. Mereka duganya adalah menata mentalnya berbeda gitu. Apakah benar begitu atau menurutmu bagaimana? Iya, ini saya setuju banget sama itu pernyataan Penelitian ini. itu. Karena ya tahun lalu itu saya itu masih agak nervous itu ngerjakan. Soalnya saya itu masih mikirin itu hasilnya gimana nanti. Aduh, aku masih mikirin hasilnya nanti gimana selama ngerjakan soal-soalnya, dan itu sekarang sudah saya belajar untuk suppress gitu loh. Seperti lebih fokus ke soal-soalnya, lebih fokus ke gimana caranya menyelesaikan soal ini. Pokoknya hasilnya nanti aja. Pokoknya. Tidak diganggu oleh pikiran tentang hasil ya. Iya. Oke. Ya, Jadi, berarti iya memang ya, menata mental ya. Benar. Memang menata mental juga itunya. Juga seperti setelah mengerjakan soal itu ya harus puas dengan, maksudnya puaslah dengan hasil apapun yang dikerjakan. Yang sudah dikerjakan. Oke, terima kasih Kevin. Oke, sekarang ke tentang yang di luar kalian. Support dari sekolah, dari yang lain-lain. Seberapa penting sih sebetulnya peran sekolah, bapak ibu guru, pelatih, pendamping, termasuk teman-teman itu. Bagi kalian untuk menjalani ini semua. Saya mungkin mewakili yang support dari sekolah ya. Kalau support dari sekolah tuh ya kami berterima kasih banyak untuk SMA Dempo, Guru Darmardi, terima kasih karena kami banyak difasilitasi, kami diizinkan untuk tidak ikut pembelajaran, lalu kami juga didanai untuk mencari pelatih dan sebagainya, itu juga dana dari sekolah. Lalu terima kasih juga untuk Bapak Ibu Guru karena kami diberi nilai cuma-cuma untuk beberapa mata pelajaran. Iya, kami dibantu untuk biar beban kami nggak terlalu banyak untuk catch up pelajarannya. Kami dapat nilai 90 sampai 100. Okay. Itu jelas jadi salah satu motivasi juga sih sebenarnya. Oh, kalau OSN nanti nilaiku bagus semua gitu. Itu mendukung jadi, ya. Mendukung untuk termotivasi untuk berproses di OSN. Gitu. Oke. Ya. Silakan yang mau melengkapi. Kurang lebih sama lagi guys. Oke. Juga kan pasti karena sudah dukungan yang diberikan, dana yang keluar besar-besaran, investasi kayak yang tadi dibilang Kevin, itu kan pasti kita jadikan semangat. Bagaimana caranya kita nggak mengecewakan mereka? Masa kita sudah diberikan fasilitas banyak ini, tapi kok kita menyanyiakan ya, kecewakan. Memang dari sekolah ini sangat besar sekali Bu. Sangat besar. Perannya. Mulai dari dana itu, dan kalau mulai saya pribadi itu saya dulu mulai dari SD SMP itu saya pun nggak tahu OSN.
Tapi semenjak saya masuk Dempo, saya dikenalkan sama guru-gurunya, sama klub-klub ini bahwa oh ada ajang yang segengsi ini. Jadi saya dikenalkan, terus saya pengen deh mau ikut ini. Dan ternyata sekolah juga mau membantu lewat dana, mencarikan pelatih, dan juga dari nilai yang tadi dibilang Selo, dan masih banyak lagi, nggak bisa satu-satu. Nyata gitu ya dukungannya ya, perannya nyata. Dan juga warga satu sekolahnya menyupport, jadi kita juga ada termotivasi banget kan, sudah banyak yang dukung, masa kita mau gagal sih. Oke. Adika? Ini tuh kalau dari sekolah itu kita nggak cuma didukung secara material tapi secara rohani juga ya. Yes. Kalau nggak salah teman-teman saya itu banyak cerita selama kami OSN itu didoain terus tiap hari. Itu kan tiap pagi kan di sekolah kan ada doa ya. Nah itu selama 7 hari terus menerus itu mereka mendoakan kita, mendoakan buat yang OSN ini. Dan disebut nama kalian satu persatu lengkap setiap hari dan pagi dan siang. Kamu Ajis? Ya mungkin banyak yang bilang kayak wah doanya jadi lama gitu. Tapi kita ya sebagai yang merasakan kuatnya doanya itu kayak ya bersyukurlah ada yang banyak yang doain kita gitu. Oke, terasa itu menguatkan mental? Iya. Oke, sesuatu yang baik gitu ya. Ada keterlibatan dari yang di atas. Oke. Kevin, jalur langit. Ya seperti itu loh, sekolah ini menyediakan fasilitas untuk pikiran dan untuk budi pekerti ya sekolahnya. Jadi ya itu sebenarnya di klub matematika saya itu yang menguatkan itu loh, yang bisa menguatkan pikiran saya sama Frank itu secara materi ya, itu pembina level nasional yang dipanggil tadi. Ini seolah-olah maaf lagi ya Pak Jui ya. Ini Pak Jui jadi Pak Jui jadi coach kehidupan saya juga di sekolah. Terima kasih Pak Jui. Terima kasih Pak Jui. Oke. Sangat punya peranan penting ya dalam hal ini. Semuanya punya peranan penting kok. Jadi ya itu. Pak Jui juga ngajari anak-anak klub yang lainnya di level itu kabupaten atau provinsi. Tapi ya terima kasih sudah berjasa, sudah itu mengajari tentang perlombaan dan kehidupan kepada anak-anak Pak. Oke. Sisi yang dibutuhkan juga. Terus itu ya seperti yang dikatakan tadi itu ada itu loh, pemberian doa kepada itu masing-masing yang kami doakan tiap pagi dan siang itu saya itu baru tahu itu di antara itu kalau nggak salah itu antara sebelum hari pertama atau antara hari pertama dan hari kedua, seperti istirahatnya gitu. Oh, ketika kamu di sana. Jadi itu seperti memberikan dorongan lebih, seperti sekolahnya mempercayai kita. Iya. Benar, semuanya ya, semua teman-teman sedempo gitu. Iya. Itu motivasi. Oke, itu berperan penting juga. Itu peran pentingnya itu loh, yang sudah diberikan oleh sekolah. Oke, dah sekarang ke depan. Kalau tadi mundur sekarang ke depan. Next, cita-cita kalian apa? Cita-cita saya itu sebenarnya ya dibilang sederhana juga enggak. Jadi yang paling utama itu saya ingin, karena mulai dari sini ingin membanggakan ortu, dan kedepannya saya ingin lebih membanggakan orang tua dan membuat hidup orang tua saya itu lebih nyaman ya, dan nggak harus capek-capek bekerja. Dan harapnya juga saya bisa kembalikan lagi ke sekolah ini, mungkin kan dengan contohnya saya bisa ngajari lagi medalis ya, sebagai medalis ya. Jadi bisa ngajari lagi nanti supaya nanti ada bibit-bibit lagi yang bisa melanjutkan dari Dempo ini. Welcome. Kalau dari saya yang terpenting ya itu tadi progres diri. Jadi selanjutnya akan gimana ya, selanjutnya saya dan teman-teman juga pasti akan tetap improve diri kami masing-masing. Biar kami bisa jadi versi diri kami masing-masing yang terbaik, dan kami juga bisa jadi berkat bagi orang lain. Itu aja sih. Menjadi berkat. Iya. Oke. Kevin, Adika?
kalau saya ini cita-citanya itu antara itu loh, antara mungkin menjadi matematikawan atau itu programmer gitu loh. Yes. Ilmuwan gitu ya, matematikawan atau programmer. Semoga kita dukung. Adika. Mungkin kalau untuk keinginan yang paling utamanya itu ya sama lah, membanggakan orang tua dan juga semua yang udah support selama ini. Kayak ya dukungan dari mereka bagi kita itu sangat berharga gitu. Jadi ya kita pengen nanti balas budi di masa depan. Kita mau bisa membantu mereka kalau mereka ada butuhnya. Dan kalau cita-cita konkret sih, saya pengennya berkecimpung di dunia ekonomi gitulah. Ya, jadi akuntan mungkin ya. Idemu sangat bagus gitu. Yeah. Oke, jadi akuntan mungkin ya. Ya. Oke. Nah, yang terakhir, kalian kan punya adik-adik ini kelas 12 mau lulus kan? Apa harapan yang kalian miliki untuk para Dempowers kelas 11, kelas 10 dan tips yang mungkin mau kalian berikan ke mereka? Siapa dulu? Ya dah. Buat Dempowers kelas 10, 11, 12-nya juga boleh. Jadi kalian do your best di bidang kalian masing-masing yang pasti nanti itu bakal membanggakan nama Dempo juga. Oke. Joshua. Untuk Dempowers ini nggak terkecuali, jadi untuk semuanya saya harapnya itu kalian jadi anak yang baik, yang nggak menyusahkan orang tua dan bisa membanggakan orang-orang di sekitar kalian, dan juga kalian bisa jadi berkat untuk semua orang. Terlebih lagi kalau dari saya, kalian jangan suka malas-malasan ya, pasti belajar terus. Dan kalau mungkin kalian ingin kuliah, fokuslah ke kuliah itu nanti supaya kalian bisa mendapatkan jurusan yang kalian inginkan. Kalau ingin bekerja, tetaplah semangat dalam menjalani hari-hari kalian supaya semua yang kalian kerjakan itu nanti akan diberkati oleh Tuhan dan akan menjadi berkat untuk orang lain juga. Amin. Oke, sepertinya tips saya untuk adik-adik itu ya nikmatilah proses belajar sekarang, terus ya itu please untuk adik-adik ya bisa saling mendukung gitu loh pas pembelajaran, agar nanti itu lingkungannya tidak menjadi lingkungan yang kompetitif, tidak sehat, seperti saling menjatuhkan gitu. Saya tidak mau itu. Saya tidak mau kalian saling menjatuhkan. Saya sangat mau kalau kalian saling membangun bersama-sama. Jadi ya tuh pokoknya jangan membandingkan diri kalian dengan orang lain dengan terlalu banyak juga. Nanti itu kalau bisa berikanlah semangat dan ajarilah teman-temanmu yang memang belum bisa materinya. Oh ya juga sekali lagi ini mungkin kunci keberhasilan untuk adik-adik itu yang saya bisa berikan ini lebih ke tipsnya ya. Itu kalau sudah itu merasa menguasai suatu materi gitu, pindahlah ke materi yang lebih sulit gitu loh. Jangan itu. Jadi lebih baik belajar sedikit soal-soal yang kesulitannya meningkat terus daripada itu banyak soal-soal latihan yang sudah mengerti semua. Kayak keluarlah dari zona nyaman sebanyak-banyaknya pokoknya. Push your limit. Oke, iya. Kalau saya singkat aja buat teman-teman, intinya habiskan waktumu untuk hal yang produktif. Itu aja. Oke, habiskan waktumu untuk hal yang produktif. Oke. Sampai di sini. Terima kasih banyak atas harapan dan tipsnya. Kita amini bersama, ini akan menjadi kekayaan bagi kita semua. Ya, terima kasih. Selamat sore, sampai bertemu kembali. Semuanya sehat selalu. Oke, selamat sore Kevin. Selamat sore. Oke, ini tadi cerita sore kita bersama para Dempowers pemenang medali Olimpiade Sains Nasional 2024. Sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Dadah.